Baik, untuk pertemuan 7, mata kuliah birokrasi dan governance publik, kita akan membahas tentang patologi birokrasi atau biropatologi. Hal pertama yang perlu kita ulas adalah definisi dan juga karakter dari biropatologi. Teman-teman melihat di sini, ini adalah definisi dari Oxford Reference yang mendefinisikan bahwa biropatologi adalah manifestasi dari perilaku yang berlebihan dari birokrasi. Yang beberapa di antara menjadi contoh dari biropatologi yaitu resistensi untuk melakukan perubahan, sangat reliance terhadap regulasi dan juga aturan, dan inkapabilitas dari individu yang ada di birokrasi atau ketidakmampuan dari birokrat untuk merespon unpredictable event atau event yang tidak bisa diprediksi sebelumnya oleh birokrasi. Menariknya, beberapa contoh biropatologi dari definisi ini menggarisbawahi beberapa biropatologi itu terkait dengan kurangnya resistensi atau sangat tingginya resistensi untuk perubahan, dan sebaliknya sangat bergantung pada formalitas atau pada regulasi yang mungkin diasumsikan bahwa kurangnya inovasi dari setiap individu pada sektor publik atau birokrasi yang terjadi karena sangat reliance terhadap peraturan dan mereka menghindari perubahan terjadi pada sektor publik, dan ini dianggap sebagai biropatologi. Definisi yang sangat menarik ya, karena ada persamaan nih dengan definisi yang sempat kita diskusikan pada awal pertemuan 7, yaitu biropatologi itu sebagai ketidakmampuan dari administrasi. Dan beberapa contoh yang teman-teman lihat pada slide ini menunjukkan beberapa ketidakmampuan dari biopatologi, mulai dari ketidakmampuan untuk berubah, ketidakmampuan untuk berinovasi karena sangat tergantung pada kerangka formal, dan juga kapabilitas individual yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, metafor lainnya yang bisa kita pergunakan untuk mendefinisikan birokratik patologi adalah penyakit, ya, patologi atau penyakit. Jadi ibaratnya birokrasi ini adalah seorang manusia, maka patologi ini adalah penyakit. Jadi birokrasi sebagai seorang sebuah agensi bisa menderita karena adanya banyak atau sedikit penyakit. Dan terminologi bahwa patologi ini sebagai disease atau penyakit, ibaratnya seperti penyakit pada seorang individu, maka ada kemungkinan banyak sekali bentuk dari penyakit ini. Dan karena adanya banyak penyakit ini, maka perilaku atau juga kinerja dari birokrasi menjadi tidak efisien. Tidak seperti yang normalnya mereka bisa lakukan gitu. Sama halnya kalau kita ibaratkan birokrasi ini sebagai seorang manusia, ketika manusia mengalami sakit, maka ada kegiatan sehari-hari yang mungkin menjadi tidak seperti biasanya gitu ya. Ada kemampuan yang berkurang gitu dari seorang manusia. Demikian pula pada birokratik patologis. Kalau kita mengibaratkan patologi sebagai disease atau penyakit, maka ada kemampuan yang berkurang dari birokrasi karena penyakit tersebut. Slide ini sempat saya share ketika teman-teman mendiskusikan tentang contoh biropatologi ya. Dan di sebelah kanan ini adalah definisi dari patron klien yang tadi sempat saya ulas, bahwa patron itu adalah yang memiliki kekuasaan, memiliki power, status, kewenangan, dan juga pengaruh. Dan klien ini adalah kelompok yang less powerful gitu ya, less powerful person yang berharap mendapatkan bantuan atau juga pertolongan dari patron gitu ya. Tapi seringkali tadi juga sempat didiskusikan bahwa kalau di Indonesia terminologi patron klien itu lebih ke negatif ya konotasinya ya. Jadi patron dengan kekuasaan, kewenangan, resourcesnya ternyata tidak bisa melindungi atau memproteksi kliennya gitu ya. Padahal kita berharap bahwa patron client relationship itu dalam hubungan yang reciprocal dan mutualisme. Contoh kedua yang tadi sempat teman-teman ulas ya sebagai contoh patologi birokrasi itu adalah red tape. Jadi red tape ini kalau dilihat dari definisinya itu adalah official rules and process that seem unnecessary. Jadi aturan atau proses yang sepertinya nggak penting gitu ya, nggak perlu ada, dan sayang sekali ada gitu ya, dan delay result, dan menghambat hasil.
Itu kenapa seringkali ada terminologi atau kalau di dalam kalimat kita bisa menggunakan kalimatnya adalah you must capture the red tape. Kita harus hilangkan hal-hal yang sebenarnya nggak penting, nggak perlu gitu ya untuk ada sehingga prosesnya bisa berlangsung lebih cepat atau tidak ada delay. Nah, satu pertanyaan menarik yang tadi muncul di diskusi adalah apakah patologi birokrasi ini adalah salahnya ada di sistem atau orangnya. Nah, untuk memulai diskusi itu akan lebih baik mungkin kita ulas kenapa patologi birokrasi ini muncul gitu ya di awalnya dan bagaimana bentuk-bentuknya gitu. Bagaimana perspektif kita melihatnya. Yang pertama terkait dengan kekuasaan dari birokrasi. Patologi birokrasi ini muncul karena memang birokrasi ini menjadi salah satu institusi yang memiliki power atau kekuasaan. Apa saja sumber dari power tersebut? Mulai dari masa jabatan yang sangat panjang ya, misalkan kepala daerah bisa 2 kali periode ya, presiden demikian 2 kali periode. DPR RI bisa banyak kali periode ya, asalkan dia memang dipilih. PNS masa jabatannya sangat panjang ketika mereka diterima hingga pensiun gitu. Jadi masa jabatannya sangat panjang. Ukuran dan skala atau cakupan dari strukturnya, baik itu dari jumlah birokratnya, varian tugasnya, maupun lingkup struktur yang ada di banyak provinsi, misalnya kalau di konteks Indonesia, itu juga sangat besar gitu ya. Tidak ada institusi lain selain pemerintah di Indonesia, contohnya, yang memiliki ukuran, skala, dan cakupan layanan seperti pemerintah. Dan para pegawai yang bekerja, mereka mendapatkan penggajian secara full-time, selalu digaji, ada kepastiannya, dan para pekerja yang bekerja di birokrat ini adalah para expertise atau spesialis. Mereka ini para pakar di bidangnya masing-masing. Seperti yang tadi saya contohkan adalah pegawai pajak, mereka adalah ahli di bidangnya. Kenapa? Karena mereka yang kemungkinan juga mengimplementasikan ya kebijakan perpajakan. Mereka juga ada beberapa peran untuk menyusun kebijakan tersebut. Mereka pula yang melakukan enforcement. Jadi para birokrat yang ada di birokrasi ini adalah para spesialis gitu. Dan birokrasi dekat dengan kewenangan pengambil keputusan baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Bahkan beberapa peran dari birokrat ini memiliki peran untuk pengambilan keputusan. Dan berbagai kekuasaan dan juga peran authority ya dari birokrasi ini menghasilkan birokrasi ini sebagai the single authoritarian institution. Satu-satunya institusi yang berwenang dan mengatasnamakan semua kegiatannya atas nama negara. Birokrasi bahkan dipandang sebagai core of government and large-scale corporate government system. Jadi tidak ada institusi apapun yang dapat menggantikan birokrasi. Nah, kekuasaan dari birokrasi yang cukup tinggi ini ya dalam sebuah konteks negara yang berasal dari banyak faktor ini meningkatkan potensi biropatologi juga. Selain juga meningkatkan potensi yang positif juga ya, menghasilkan pelayanan publik, mengubah kondisi sosial politik gitu ya. Tapi di sisi lain ada juga resiko biropatologi yang menjadi fokus pada pertemuan 7 ini. Riset tentang karakter birokrasi di negara berkembang mengulas bahwa birokrasi di negara berkembang itu cenderung menunjukkan kondisi-kondisi atau karakter yang tidak begitu kompetitif, seperti birokrasi yang cenderung meniru, formalistik, silo, memiliki kapabilitas rendah, terkooptasi politik, dan hubungan personal yang mempengaruhi proses birokrasi. Jadi bukan mereplika, bukan menyusun inovasi yang cenderung mengatasi inefisiensi, tapi birokrasi cenderung meniru apa yang sudah dilakukan oleh birokrat sebelumnya. Oleh tempat lain yang ada kemungkinan itu tidak efisien atau tidak sesuai dengan konteksnya. Sangat berpegang teguh pada rule dan juga regulation, sehingga cenderung formalistik yang menghambat seperti proses inovatif, mengatasi hal-hal yang sifatnya red tape, silo atau tidak menginginkan perubahan yang sangat signifikan. Dan sayang sekali juga kapabilitasnya rendah untuk bisa melakukan proses atau performance yang kita harapkan. Terkooptasi politik bisa terwujud juga dan menjadi karakter birokrasi di negara berkembang karena ada pengaruh dari proses politik terhadap birokrasi yang mengurangi profesionalisme dari birokrasi. Dan meskipun hubungan personal ini diharapkan tidak mempengaruhi birokrasi,
karakter birokrasi di negara berkembang masih juga berkaitan dengan hubungan personal yang mempengaruhi kinerja dari birokrasi. Nah, dari karakter birokrasi tersebut muncullah beberapa bentuk patologi birokrasi. Jadi patologi birokrasi ini bisa muncul melalui berbagai bentuk gitu ya. Seperti tadi kita ulas pada definisi, ada yang mengulas bahwa patologi birokrasi itu terlihat kalau tidak ada kecenderungan untuk melakukan perubahan, sangat reliance terhadap regulasi. Bahkan kalau kita lihat definisi kedua tadi adalah sebagai penyakit gitu ya. Jadi apa sih bentuk penyakit ini gitu? Secara umum terdapat 3 bentuk patologi birokrasi yang bisa kita kaji. Yang pertama itu adalah maladministrasi atau kesalahan administrasi, underperformance, kapabilitas yang tidak sesuai dengan harapan dan juga ekspektasi, dan yang ketiga adalah korupsi. Contoh dari maladministrasi adalah inkompetensi dari pegawai birokrat, kekeliruan penempatan pegawai, penyimpangan prosedur, kesalahan melaksanakan prosedur, kesalahan dalam melakukan penempatan pegawai, ketidaktepatan dalam memberikan diskresi atau keputusan. Jadi ada hal-hal yang tidak sesuai gitu ya. Ini menjadi contoh maladministrasi. Sedangkan Sedangkan korupsi, tentu saja ada banyak sekali ya berbagai bentuk korupsi yang sifatnya kontekstual dan bisa bervariasi. Satu negara dengan negara lain bisa mendefinisikan korupsi secara berbeda. Bahkan definisi korupsi pun bisa juga berubah seiring berkembangnya waktu. Beberapa contoh korupsi yang secara umum kita pahami adalah penyalahgunaan wewenang, perbuatan sewenang-wenang, keberpihakan, jadi favoritisme atau nepotisme ya, kolusi, memperoleh penghasilan yang tidak resmi, pungutan liar. Bahkan tadi kalau di dalam video contoh kita melihat adalah penyuapan gitu ya. Penyuapan untuk memanipulasi perizinan tertentu. Nah, selain dari korupsi, terdapat juga underperformance sebagai bentuk patologi. Contoh underperformance yang menjadi bentuk patologi birokrasi itu adalah kegagalan pencapaian target kinerja, proses kerja tidak sejalan dengan hasil kerja, keterlambatan, kerja berlebihan, tidak responsif, dan tidak mau melayani. Jadi ada kualitas performance output maupun outcome yang tidak sesuai dan berada di bawah dari target pencapaian output maupun outcome tersebut. Nah, menariknya, tadi pada presentasi sudah diulas juga tentang biropatologi di negara berkembang ya, misalnya di Indonesia. Jadi sebenarnya bagaimana biropatologi di negara berkembang maupun di negara maju? Jika di negara berkembang, orientasi penyimpangan dominan pada uang dan fasilitas atau tambahan ilegal gitu ya. Di negara maju, orientasi penyimpangan itu dominan pada kekuasaan dan kepentingan politik. Jika di negara berkembang itu bagaimana cara mengumpulkan uang yang tidak semestinya, di negara maju bagaimana menggunakan kekuasaan atau dominasi kekuasaan dan juga kepentingan politik yang menguntungkan bagi mereka. Jika di negara berkembang masalah lebih banyak pada aspek kelembagaan dan prosedural, di negara maju masalah lebih banyak pada aspek etika dan kekeliruan perumusan kebijakan. Jika di negara berkembang penyimpangan terjadi akibat melanggar hukum, di negara maju penyimpangan dijustifikasi diskresi terhadap hukum. Dan jika di negara berkembang pengawasan eksternal ini lemah, di negara maju pengawasan eksternal ini kuat. Jadi kita bisa pelajari bahwa biropatologi ini menjadi isu sentral baik itu di negara berkembang maupun di negara maju. Akan tetapi, isu yang dihadapi oleh negara berkembang dan negara maju ini berbeda. Kita coba ulas contoh dari laporan Ombudsman di tahun 2013. Laporan Ombudsman di tahun 2013 menggambarkan patologi birokrasi yang sering dilaporkan oleh masyarakat. Dan 47,9% menyatakan bahwa penundaan berlarut adalah masalah yang sering mereka laporkan. Kemudian penyalahgunaan wewenang dan beberapa contoh patologi birokrasi lainnya seperti keberpihakan, penyimpangan prosedur, tidak kompeten, permintaan imbalan, tidak melayani, dan pelayanan yang tidak patut. Hasil dari laporan ini menunjukkan bahwa
Penyalahgunaan wewenang dan juga penundaan berlarut ini menjadi dua hal yang paling sering dilaporkan sebagai bentuk patologi birokrasi. Jadi, uh, penundaan berlarut ini bisa jadi maladministrasi atau juga inkompetensi juga ya. Dan penyalahgunaan wewenang ini menunjukkan contoh patologi korupsi. Dari laporan yang sama, laporan tersebut menunjukkan bahwa peringkat lembaga yang dilaporkan ini menariknya adalah sebagian besar adalah aparat pemerintah daerah, kepolisian, Badan Pertanahan Nasional, lembaga peradilan, kejaksaan, dan juga kementerian lembaga dan lain-lain. Yang kalau dilihat di sini berarti sebagian besar birokrat bahkan yang berada pada level pemerintah daerah yang paling dekat dengan masyarakat menjadi lembaga yang paling sering dilaporkan menunjukkan patologi birokrasi. Dari sekian bentuk patologi birokrasi tersebut, tentu saja pertanyaan berikutnya adalah apa penyebabnya? Kita tentu saja penyebab dari patologi birokrasi ini bisa muncul karena faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang terjadi pada birokrasi seperti hubungan patron klien atasan bawahan gitu ya, yang tadi antara yang powerful dan less powerful, penegakan hukum yang menunjukkan bahwa pengawasan masih lemah, ketidakseimbangan antara stick and carrot. Stick and carrot ini adalah antara penalti gitu ya atau himbauan terhadap insentif gitu ya, tidak seimbang. Kemudian penyimpangan perilaku tentu saja, etika baik tidak terbangun pada birokrasi. Birokrasi yang terlalu prosedural, ada banyak celah kelembagaan untuk menyimpang, kekeliruan rekrutmen dan juga penempatan bisa juga terjadi. Kompensasi yang terlalu rendah juga bisa menjadi salah satu faktor internal yang mempengaruhi patologi birokrasi. Dari sekian faktor internal ini kita bisa melihat bahwa karakter birokrasi yang masih patrimonial ini menjadi salah satu faktor yang mendorong patologi birokrasi dari aspek internal. Penegakan hukum pun juga demikian. Penegakan hukum juga membuat faktor internalnya menjadi lemah. Moral hazardnya masih muncul. Dan terlalu formalitis itu juga menjadi salah satu kendala dan salah satu pendorong gitu ya patologi birokrasi. Dan kualitas aparatur atau SDM aparatur juga jadi faktor internal kenapa ini terjadi baik itu maladministrasi, inkompetensi maupun korupsi. Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar organisasi, seperti hubungan patron klien atau penyedia dan pengguna gitu ya. Birokrasi sebagai pengguna dan juga penyedia atau private sector misalkan dalam proses kontrak. Atau hubungan antara pemerintah sebagai patron atau sebagai penyedia layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan atau sebagai klien. Yang sayang sekali hubungannya sifatnya patrimonial gitu ya. Hubungannya menjadi hubungan yang resiprokal tapi tidak menguntungkan. Ada kooptasi birokrasi oleh politik ya. Politisasi birokrasi menjadi faktor eksternal yang membuat berbagai macam patologi birokrasi seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang ya, contohnya dalam korupsi, kemudian suap menyuap, maladministrasi maupun inkompetensi. Kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga kapabilitas birokrasi juga bisa mempengaruhi munculnya patologi birokrasi di satu negara. Dan perbedaan pertumbuhan ekonomi masyarakat di satu negara dengan negara lain mempengaruhi bentuk patologi birokrasi yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Dan aspek terakhir dari faktor eksternal yaitu kesenjangan hukum. Terdapat gray area atau hal yang sebenarnya tidak begitu diatur, tidak begitu pasti gitu ya, dalam sistem hukum yang membuka peluang maladministrasi, inkompetensi, maupun korupsi. Perlu ke korupsi diberantas? Ini pertanyaan yang intriguing ya. Di satu sisi pasti kita secara normal ya dan juga otomatis kita selalu bilang perlu untuk diberantas. Apalagi tadi setelah melihat video yang kita putar di awal, teman-teman semua merasakan perasaan seperti cemas, khawatir gitu ya, sedih dan seterusnya. Dan menginginkan korupsi ini diberantas. Dan secara akademisi tentu saja kita berharap bahwa bukan hanya korupsi, tapi semua bentuk patologi birokrasi ini
dikendalikan dan juga diberantas. Meskipun kita melihat bahwa korupsi ini perlu diberantas, tapi hal menarik yang bisa kita pelajari dari tulisanku yang ada dalam A Handbook of Comparative and Development Public Administration, dia menawarkan bahwa korupsi ini definisinya banyak gitu ya. Dan ada dua perspektif yang bisa kita adopsi untuk memahami korupsi. Yang pertama adalah perspektif moralis yang melihat korupsi ini sebagai perilaku immoral, tidak etik, selfish gitu ya, perilaku yang tidak sesuai gitu. Jadi perilaku yang secara moral itu tidak sesuai dengan kaidah dan standar moralitas. Dan yang kedua adalah perspektif fungsional. Jadi sebenarnya ada fungsi-fungsi tertentu dari korupsi ini. Yang sebenarnya adalah functional dysfunction ya. Jadi jika sistemnya jelek, maka korupsi ini bisa jadi bagus gitu ya. Jadi perspektif fungsional melihat bahwa dalam beberapa bentuk korupsi ini mungkin ada manfaatnya juga gitu ya. Korupsi bisa berguna misalnya mengatasi cutting corners dia bilangnya, atau speeding services, mempercepat pelayanan, atau memfasilitasi integrasi dari kelompok-kelompok yang sebelumnya tidak memiliki akses. Tapi meskipun ada beberapa fungsi, tadi yang kalau di tulisannya disebutnya sebagai functional dysfunction, jadi secara tidak langsung korupsi ini memberikan akses contohnya bagi investasi pada kelompok tertentu yang sebelumnya tidak memiliki akses terhadap investasi. Memberikan kesempatan pada kelompok tertentu yang sebelumnya tidak memiliki akses. Meskipun ada beberapa manfaat dari functional dysfunction ini, tapi sebenarnya harmful untuk atau tidak bermanfaat untuk orang kelompok lainnya gitu ya. Contohnya adalah kelompok sosial yang tidak produktif, standar moralnya tidak sesuai, standar ekonominya mungkin timpang gitu ya, dan secara politik menjadi tidak ada legitimasi gitu ya, dan tidak ada legitimasi politik di tempat tersebut gitu ya. Jadi ada ketimpangan atau masalah atau keterbatasan atau juga hal negatif yang dihasilkan di korupsi, meskipun di beberapa aspek functional perspektif ini melihat kadangkala korupsi ini ada juga functional dysfunctionnya gitu ya, ada fungsinya gitu, ada fungsinya juga gitu. Dan dari perspektif fungsional ini kita bisa belajar bahwa corruption liabilities ini lebih besar atau dampak negatif dari korupsi ini lebih banyak dari manfaatnya. Itu dari perspektif fungsional. Jadi kalau perspektif moralis itu melihat korupsi sebagai dibandingkan dengan standar moral seseorang, sementara perspektif fungsional itu melihat manfaatnya gitu. Dan perspektif moral melihat bahwa ternyata korupsi ini tidak sesuai nih dengan standar moral. Kenapa sering disebut sebagai immoral, unetikal gitu ya. Sementara dari perspektif fungsional melihat bahwa korupsi ini ada kalanya, kadang-kala ada fungsinya gitu ya. Tapi kalau kita kaji lebih jauh, ternyata fungsinya itu tidak lebih besar daripada dampak negatifnya. Nah, yang menarik adalah dari perspektif moral ini ada kelemahannya juga gitu ya. Kalau kelemahannya ini adalah kalau kita hanya melihat korupsi sebagai perilaku tidak bermoral dan unetik, seringkali kita mendorong adanya penggantian pejabat gitu ya, yang diharapkan mengatasi masalahnya. Tapi ternyata ini tidak bisa mengatasi masalah patologi birokrasi seperti korupsi kalau sifatnya sudah sistemik gitu ya. Karena yang perspektif moralis ini hanya menekankan pada perspektif individual gitu ya, sehingga untuk mengatasinya ya kita atasi individunya. Padahal Padahal korupsi ini bisa saja terjadi bukan hanya masalah individual gitu ya, masalah yang sangat sistemik yang membutuhkan penanganan bukan hanya pada perspektif individual. Terlebih lagi, definisi dari korupsi ini bisa berubah gitu ya, relatif berbeda antara satu negara dengan negara lain dan bisa berubah over time. Jadi perspektif moralis ini bisa sebagai standar kita untuk mengidentifikasi apa yang benar dan apa yang tidak benar atas perilaku pada kelompok sosial tertentu, tapi tidak sepenuhnya efektif untuk bisa mengatasinya karena perspektifnya cenderung individual. Bukan hanya dampak yang sangat kompleks,
bukan hanya dampaknya juga mengakibatkan kerugian pada banyak aspek, tapi dampaknya juga sangat signifikan juga over time gitu ya. Dan bagi birokrasi di sebuah negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia, korupsi ini menjadi patologi birokrasi yang perlu sangat kita waspadai. Beberapa dampak dari korupsi misalnya adalah di aspek politik tentu saja public distrust gitu ya, kepercayaan masyarakat menurun, legitimasi sektor publik atau birokrasi berkurang gitu ya, menjadi tidak dipercaya. Secara ekonomi tentu saja korupsi ini adalah high cost ekonomi, menambah biaya transaksi, meningkatkan biaya produksi dan seterusnya, mengurangi nilai produktivitas. Dari sisi administrasi pun, korupsi ini bisa menghasilkan birokrasi yang tidak efektif, pelayanan publik yang tidak sesuai, dan pada aspek sosial dampaknya sangat signifikan. Bisa memperlebar gap antara mereka yang behave dan juga poor. Bisa memperlebar gap atau disparitas antar kelompok sosial. Dan juga bisa menghasilkan social disintegration karena dianggap satu kelompok ternyata lebih powerful daripada kelompok lainnya karena satu kelompok yang powerful ini ternyata perilakunya sangat korup dan bisa mempergunakan kekuasaan untuk meningkatkan keuntungan bagi kelompoknya sendiri. Jadi bisa dilihat bahwa dampak korupsi ini bukan hanya sangat signifikan, tapi memang sangat-sangat signifikan dan ada pada banyak aspek. Di slide ini kita akan belajar tentang studi kasus dari dampak korupsi. Kalau sebelumnya kita lihat bahwa korupsi ini sangat berdampak signifikan pada banyak aspek, di dua studi ini kita belajar lebih spesifik tentang konteks dampak pada banyak negara yang berbeda. Di studi pertama yang mengulas tentang 126 negara di tahun 96 sampai tahun 2012, studi ini menemukan bahwa korupsi menghasilkan meningkatan hutang publik gitu ya. Kenapa? Karena adanya korupsi meningkatkan pengeluaran pemerintah, dan karena adanya pengkiraan pajak, penghasilan pemerintah dari pajak juga makin berkurang, yang pada akhirnya meningkatkan hutang publik. Beberapa contoh yang diulas di artikel yang pertama ini, seperti contoh di Ukraine dan juga Kazakhstan, menunjukkan bahwa ada public expenditure yang meningkat gitu ya akibat dari korupsi ini. Korupsi di dua negara ini disebutkan mendorong ada inefisiensi dari alokasi sumber daya, seperti adanya overspending pada aspek tertentu, misalkan pada defense atau infrastruktur project, yang mendorong adanya perilaku rent seeking atau mencari keuntungan yang menguntungkan pada kelompok tertentu saja, yang pada akhirnya menurunkan penerimaan negara dan meningkatkan level dari hutang. Sementara di studi yang kedua ini membahas tentang studi di 28 negara yang diambil dari The Life in Transition Survey yang disusun oleh European Bank for Reconstruction and Development. Dan temuan dari riset ini adalah bahwa persepsi publik ini berkaitan dengan persepsi publik atas adanya atau strongly korupsi atau tidaknya di suatu negara itu mempengaruhi persepsi mereka terhadap performance dari pemerintah. Semakin tinggi persepsi atas korupsi pada negara tersebut, maka penilaian atas kualitas baik itu pemerintah pusat maupun daerah juga makin rendah gitu ya. Dan dari riset ini implikasinya adalah kita belajar bahwa upaya mengatasi korupsi ini bisa meningkatkan juga untuk kepercayaan publik. Kenapa? Karena kalau korupsinya tinggi, kepercayaan publiknya ternyata menurun. Georgia digarisbawahi sebagai contoh success story di studi yang kedua ini yang menunjukkan ada proses anti-corruption reform uh, di negara di post-Soviet ya, di Georgia. Jadi di negara tersebut ada banyak sekali proses reform yang sangat signifikan dan mengurangi korupsi, khususnya di dalam pelayanan publik. Dan beberapa hal yang mereka lakukan seperti mengurangi red tape dan juga mengurangi kesempatan untuk penyuapan seperti dengan penggunaan electronic governance dan juga merampingkan pelayanan publik, yang pada akhirnya hasilnya adalah persepsi publik terhadap korupsi juga makin membaik gitu ya. Jadi publik menilai atau berpersepsi bahwa sektor publiknya tidak korup gitu ya. Dan
masyarakat sekarang melihat bahwa kualitas dari pemerintah ini lebih positif gitu ya, baik itu di level lokal maupun di level pusat. Dan sebaliknya, negara seperti Bulgaria dan Romania ini dicontohkan sebagai negara yang menjadi anggota European Union yang masih struggle terhadap korupsi, baik itu di pemerintah lokal maupun pemerintah pusat. Meskipun ada pressure ya seperti dari European Union untuk mengatasi korupsi, tapi persepsi atas korupsi di kedua negara ini masih sangat tinggi, terutama di pemerintah daerah, yang menghasilkan pada low level of trust atau kepercayaan yang rendah, dan juga poor evaluation of government performance atau evaluasi yang buruk atas kinerja pemerintah. Nah, dari kedua studi ini menunjukkan bahwa dampak korupsi ini sangat masif ya, bukan hanya di beberapa aspek yang sangat penting, tapi juga ternyata pada aspek yang sifatnya lebih praktikal gitu ya, yang dirasakan juga atau dampaknya bagi setiap individu maupun sebuah negara yang sangat di sebuah sistem negara seperti hutang publik ini kan dampaknya dalam bagi sebuah negara ya, sementara persepsi mungkin bagi individual atau bagi birokrasinya yang mengukur dari kualitas kinerjanya. Ini adalah salah satu contoh tentang hubungan pengendalian korupsi dan juga efektivitas pemerintahan. Dari data World Bank pada tahun 2008 yang diolah, kita bisa lihat bahwa indeks pengendalian korupsi dari tahun 98 sampai diprediksi tahun 2013 ini cenderung naik kemudian stabil gitu ya. Dan bisa teman-teman semua bisa perhatikan bahwa indeks pengendalian korupsi ini sama atau cenderung mengikuti juga dengan indeks efektivitas pemerintahan. Artinya, korupsi dan juga efektivitas pemerintahan ini juga bisa jadi ada pengaruhnya gitu ya, meskipun perlu riset lebih lanjut. Tapi ternyata indeks efektivitas pemerintahan siklusnya juga mirip dengan indeks pengendalian korupsi. Jika kita lihat pada beberapa laporan dari World Economic Forum tentang doing business, beberapa laporan terakhir seperti ini juga salah satu contohnya di tahun 2016, menyatakan ada banyak sekali most problematic factor for doing business, dan korupsi, inefisiensi dari birokrasi pemerintah, inadequate supply dari infrastruktur, dan juga akses terhadap pembiayaan jadi most problematic factor dalam melakukan bisnis. Dan teman-teman bisa perhatikan bahwa dua problem yang paling menghambat proses bisnis di banyak negara itu adalah korupsi dan juga inefisiensi dari birokrasi pemerintahan. Dari grafik ini kita bisa belajar bahwa level korupsi ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, mulai dari salary level gitu ya. Contohnya ya, penggajian. Penggajian dipengaruhi juga oleh government revenue atau penghasilan pemerintah. Government revenue ini dipengaruhi juga oleh kualitas tata kelola. Kualitas tata kelola ini dipengaruhi oleh trust, trust dipengaruhi oleh moral value, dan moral value juga ada kaitannya juga menilai level corruption. Jadi teman-teman semua nanti coba dipelajari satu persatu ya, penyebab dan juga hubungan sebab akibat yang ada di studi ini, yang menunjukkan bahwa ada dinamika yang sangat tinggi gitu ya dari apa yang mempengaruhi korupsi. Jadi ada banyak sekali peran yang atau hubungan kenaikan satu variabel terhadap variabel lainnya yang pada akhirnya mempengaruhi level dari korupsi. Jadi korupsi ini bukan langsung saja terjadi begitu saja gitu ya. Jadi ada proses sistemik yang terjadi yang mempengaruhi kenapa korupsi ini bisa muncul. Nah, kalau dilihat dari berbagai contoh empirik, maka mungkin sudah tepat ya kita menggunakan satu term yaitu darurat korupsi. Dari semua bentuk patologi birokrasi, korupsi ini sangat destruktif gitu ya. Maladministrasi, underperformance, ini yang dibutuhkan adalah perubahan prosedur, bagaimana mengupayakan performance yang makin meningkat gitu ya. Tapi korupsi ini bisa menjadi akibat sekaligus penyebab dari maladministrasi dan juga underperformance. Bagaimana sih sebenarnya pandangan rezim terhadap korupsi? Jadi kalau kita lihat pada democratic governance atau negara dengan tata kelola yang demokratis, korupsi ini dianggap merampas hak individu. Korupsi ini menurunkan kepercayaan publik.
Setiap individu di negara yang demokratis memiliki hak dan kewajibannya. Perilaku korupsi bisa mengurangi kemampuan akses dari setiap individu untuk memperoleh hak dan kewajibannya. Dan pada benevolent authoritarian, negara yang sifatnya authoritarian, tapi dalam konteks yang positif ya, korupsi bisa memicu instabilitas politik, dan korupsi juga bisa menurunkan legitimasi rezim. Jadi di negara yang sifatnya benevolent authoritarian, korupsi ini bisa menurunkan ya kepercayaan atau legitimasi dari lembaga publik. Korupsi ini bisa terjadi dan dipengaruhi oleh banyak hal. Grafik sebelumnya menunjukkan bahwa ada banyak sekali faktor penyebab dari korupsi. Dan ini adalah salah satu konsep yang cukup terkenal ketika mengulas korupsi, yaitu konsep yang ditawarkan oleh Kierkegaard. Kierkegaard menyatakan bahwa C sebagai corruption itu merupakan hasil dari monopoli ditambah dengan diskresi dan kurangnya akuntabilitas. Jadi kalau di sebuah organisasi, misalkan di sektor publik atau di birokrasi, ada monopoli kewenangan, ada diskresi atau pengambilan keputusan yang bisa mereka pergunakan atau pilih, dan akuntabilitas atau kemampuan mereka menjawab apa saja yang mereka lakukan terhadap konstituen, terhadap aktor politik lainnya, terhadap lembaga politik lainnya, terhadap standar profesionalitasnya, tidak ada, maka korupsi ini bisa makin tinggi. Jadi korupsi bisa terjadi kalau ada monopoli dari kewenangannya, kemudian ada diskresi yang menunjukkan bahwa um, ada excessive power gitu ya, ada excessive power itu mereka meningkatkan tend to corrupt. Jadi ketika um, ada kewenangan yang atau kekuasaan yang makin meningkat, maka potensi atau risiko dari korupsi ini juga makin meningkat pula gitu. Apalagi dengan tidak adanya atau lemahnya akuntabilitas.